Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang manusia dalam konsep ruang dan waktu. Jika minggu lalu kita sudah membahas mengenai unsur-unsur sejarah, di mana di dalam unsur-unsur sejarah tersebut ada manusia, ruang, dan waktu. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas konsepnya. Konsep itu apa, Pak? Konsep itu gagasan mengenai suatu hal yang dikaji, gagasannya, intinya, teorinya. Nah, di dalam konsep ruang dan waktu ini, kita akan lebih jauh membahas apa sih ruang, konsep ruang itu di dalam sejarah, kemudian apa juga konsep waktu di dalam sejarah dan apa saja jenisnya. Kita akan bahas pada kesempatan hari ini. Oke, yang pertama kita akan membahas konsep ruang. Di dalam sejarah, konsep ruang ini dikenal sebagai dimensi spasial atau tempatnya. Semua peristiwa sejarah itu pasti terjadi di sebuah tempat. Nah, mungkin kan tidak terjadi di sebuah tempat, masa di alam gaib, kan nggak mungkin. Nah, semua peristiwa pasti terjadi di suatu tempat. Kemarin ada yang tanya, Pak, bagaimana jika salah satu unsur tersebut tidak ada dalam buku sejarah? Nah, tidak mungkin ada sejarah. Nggak mungkin ada peristiwa kalau tidak ada orang. Tidak mungkin ada peristiwa jika tidak ada tempatnya. Tidak mungkin adanya peristiwa kalau tidak ada waktunya. Jadi tiga unsur itu pasti selalu ada. Nah, di dalam sejarah, konsep ruang atau yang dikenal dengan dimensi spasial itu artinya adalah tempat terjadinya peristiwa-peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu. Kita garis bawahi. Peristiwa-peristiwa. Berarti peristiwanya bukan satu. Misalkan, dalam perumusan pembacaan teks programasi kemudian, maka konsep ruangnya mana? Apakah rumah Soekarno? Apakah rumah Laksamana Meida? Ataukah Renal Stinlok? Nah, ketiga yang betul adalah ketiga tempat itu adalah dimensinya, ruangnya. Jadi peristiwa kemerdekaan Indonesia itu terjadi di tiga tempat. Diawali dari Renal Stinlok, kemudian ke Laksamana Maida, kemudian terakhir di rumah Bung Karno. Rentetan sebelum puncak itu, peristiwa-peristiwa itu terjadi di beberapa tempat. Nah, tempat itulah yang akan menjadi dimensi spasialnya dalam urutan perjalanan waktu. Mengapa dikatakan peristiwa-peristiwa? Karena peristiwa itu tidak hanya satu. Peristiwa itu bisa dua, tiga. Sebelum peristiwa puncak pasti ada peristiwa sebelumnya. Maka peristiwa-peristiwa sebelumnya itu dikatakan perjalanan waktu. Seperti itu. Oke, kita ke ciri-cirinya. Apa sih ciri-ciri konsep ruang itu dalam sejarah? Yang pertama adalah penelahan suatu peristiwa berdasarkan dimensi tempat. Jadi ketika melihat peristiwa itu tidak berfokus pada peristiwanya, kejadiannya, tapi juga difokuskan pada lokasinya. Contoh, ketika kita bilang peristiwa kemerdekaan Indonesia itu terjadi di Jakarta, nah, ketika kita melihat peristiwanya sebelumnya, ternyata tidak hanya di Jakarta terjadinya, tapi di Karawang, di Rengas Dengklok, kemudian baru ke Jakarta. Jadi ketika kita melihat suatu peristiwa, kita tidak bisa langsung melihat peristiwanya, tapi peristiwa itu terjadi di mana saja. Peristiwa itu tidak hanya terjadi sehari, tapi bisa berhari-hari. Contoh, proklamasi kemerdekaan itu tidak langsung masuk tanggal 17 jadi tidak, ternyata ada tanggal 15-nya, ada tanggal 16-nya, kemudian baru tanggal 17-nya. Jadi ketika tiga waktu itu berjalan, ternyata
juga tempatnya juga berpindah-pindah. Yang kedua adalah konsep ruang menitikberatkan pada aspek geografis tempat di mana peristiwa itu terjadi. Jadi konsep ruang ini dititik beratkan pada di mana tempat itu terjadi. Misal kamu ingin nanti kan akan praktek penelitian sejarah. Kamu ingin meneliti tanah longsor di Pulung. Nah, ketika terjadi peristiwa itu, yang ternyata yang terkena dampak tidak hanya Kecamatan Pulung, tetapi juga Kecamatan Selaung, kecamatan sekitarnya. Maka ketika kita mau mengambil judul atau mengambil objek penelitian, konsep ruangnya, yang benar yang mana? Apakah tiga satu kota, kabupaten Ponorogo? Yang benar adalah satu kabupaten Ponorogo. Jadi ketika kita mengkaji peristiwa, kita harus melihat aspek geografisnya. 3 kecamatan yang terdampak. Oh, berarti ini seluruh kabupaten Ponorogo. Makanya aspek geografis dalam ketika melihat ruang itu sangat penting. Kita tidak mungkin hanya mengkaji satu tempat saja, misalnya satu Pulung saja, tapi ternyata dampaknya sampai ke kecamatan yang lain. Maka yang kita kaji juga aspek yang lebih luas. Kemudian yang ketiga, membantu mengkategorikan peristiwa berdasarkan tempat peristiwa sejarah itu terjadi. Jadi ketika kita melihat peristiwa, kemudian kita mengkajinya, nah, tempat itu bisa dijadikan alat bantu kita untuk mengkategorikan peristiwa. Contohnya, ada peristiwa Rengas Dengklok. Terjadinya di mana? Di Rengas Dengklok, Karawang. Kemudian ada perumusan teks proklamasi. Tempatnya di mana? Di Laksamana Maeda. Kemudian ada pembacaan teks proklamasi. Tempatnya di mana? Di rumah Insinyur Soekarno. Jadi tempat-tempat itu bisa membantu. Rengas Dengklok, kemudian sama rumah Laksamana Maeda, kemudian yang terakhir baru ke rumah Insinyur Soekarno. Tempat-tempat ini juga membantu kita untuk menceritakan tempat Karawang diceritakan dulu, di Rengas Dengklok itu ceritakan. Kemudian di tempatnya Laksamana Maeda diceritakan lagi. Kemudian di rumahnya Pak Soekarno diceritakan lagi. Jadi menceritakan peristiwa di masa lalu itu bisa kita gunakan tempat. Kejadian di tempat itu kita ceritakan. Kejadian di tempat ini kita ceritakan. Nah, komponen di dalam ruang, konsep ruang itu meliputi 2, yaitu faktor eksogen dan faktor endogen. Nah, minggu lalu kita sudah membahas ini. Ada beberapa anak yang salah mengerjakan. Jadi saya ulangi lagi, faktor eksogen itu adalah faktor fasilitas yang terdapat dalam lokasi tersebut, sehingga memungkinkan peristiwa tersebut terjadi di lokasi. Peristiwa tersebut terjadi di lokasi tersebut. Contohnya, faktor materi, fasilitas, tempat yang ada di situ itu bagaimana? Contohnya Laksamana Maeda, fasilitasnya lengkap, keamanan, kemudian bunker, ada bunkernya, dan halamannya luas. Itu faktor eksogen dalam faktor luarnya. Dalam lokasi itu fasilitasnya ternyata seperti itu. Yang kedua, faktor endogen. Faktor endogen ini adalah unsur dari lokasi tersebut yang mendukung sehingga terjadinya peristiwa sejarah. Jadi lokasi tersebut bisa terjadi peristiwa karena ada faktor pendukung endogen, faktor pendukung yang mendukung. Misalnya kenapa kok pembacaan teks proklamasi di Jakarta? Ya karena faktor ini letaknya strategis tempatnya. Banyak para pejuang waktu itu yang berkumpul di sana. Nah, para pemuda, para pejuang waktu itu kita ingat semuanya adalah golongan pelajar dan mereka
rata-rata mengenyam pendidikan di Sofia, yang tempat pusat kumpulnya itu ada di Jakarta. Contoh, peristiwa Perang 10 November. Lokasi ruangnya terjadi di Surabaya. Alasan pemilihan lokasi. Kota Surabaya ini menjadi ibu kota Provinsi Jawa Timur dan tempat pasukan sekutu singgah di pelabuhan Surabaya. Mengapa Surabaya ini dipilih dan terjadi peperangan? Karena waktu itu Surabaya dilengkapi fasilitas pelabuhan yang mumpuni untuk mendaratnya kapal-kapal dari sekutu. Dibandingkan Semarang, Surabaya ini memiliki pelabuhan yang cukup aman karena dilindungi oleh Selat Madura dan Kepulauan Madura. Jadi faktor itu yang dipilih Inggris akhirnya mendarat ke Surabaya. Nah, ketika Inggris mendarat di Surabaya ternyata jadi pertempuran. Jadi sebelum peristiwa itu pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa peristiwa itu terjadi di situ. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep waktu. Atau kalau di dalam sejarah itu kita tahu atau kita kenal sebagai dimensi temporal. Kalau tadi dimensi spasial artinya ruang, sekarang kita akan membahas mengenai dimensi temporal atau waktu. Pengertiannya adalah rentang waktu masa lampau yang terjadi dalam peristiwa. Rentang berarti panjang. Tidak hanya satu waktu, 1 jam, 2 jam, tapi rentang berarti peristiwanya berlangsung lama, berhari-hari, berminggu-minggu, ada rentangnya sampai peristiwa itu selesai. Dari awal peristiwa sampai akhir peristiwa itu namanya rentang waktu, memanjang waktunya. Itu salah satu ciri dari peristiwa sejarah. Ketika kita membahas peristiwa itu nggak hanya langsung satu peristiwa itu satu kejadian itu saja, tapi kita membahas dari awal sampai akhir. Itu yang membedakan sejarah dengan ilmu sosial yang lain. Sekarang ciri konsep waktu sejarah. Yang pertama, masa lampau itu merupakan sebuah masa yang sudah terlewati. Tetapi masa lampau bukan merupakan sesuatu yang bersifat final atau berhenti. Maksudnya gimana ini Pak? Jadi maksudnya masa lampau itu memang sudah terjadi, sudah berlangsung. Namun itu tidak bersifat final atau berhenti kejadian di masa lalu. Tetapi masih ada sampai sekarang. Misalnya ketika kita ada peristiwa tahun 45 pembacaan teks proklamasi, ketika itu Indonesia sudah merdeka. Nah, ketika Indonesia sudah merdeka, peristiwa itu sudah berlangsung. Bukan berarti Indonesia langsung berhenti sudah. Tetapi setelah itu Indonesia masih bisa berproses sampai sekarang. Kita bisa melaksanakan upacara 17 Agustus sampai sekarang. Walaupun peristiwa di masa lalu itu sudah berhenti karena kejadian proklamasi itu sudah berhenti, tetapi efek yang kita rasakan itu bisa kita rasakan sampai sekarang. Maka masa lalu itu tidak pernah bersifat final. Ketika kamu putus dengan pacarmu, di masa depan mungkin ada kemungkinan kamu akan kembali lagi atau CLBK. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti itu. Masa lalu itu tidak berhenti, tapi terus langsung. Ketika kita putus dengan pacar, bukan berarti kita melupakan kenangan pahit, tapi kita belajar dari peristiwa di masa lalu itu. Kita ketika di masa depan tidak salah langkah lagi. Makanya peristiwa di masa lalu tidak berhenti final, tapi tetap berlangsung. Yang kedua, masa lalu itu bersifat terbuka dan berkesinambungan. Apa yang terjadi di masa lalu dapat dijadikan gambaran bagi kita untuk bertindak di masa sekarang dan mencapai kehidupan yang lebih baik di masa datang. Nah, seperti yang kata tadi.
tidak final. Masa lalu itu terbuka dan berkesinambungan. Apa yang kita lakukan di masa lalu pasti akan kita rasakan di masa sekarang. Ketika kamu belajar yang rajin, di masa depan kamu akan sukses. Di masa lalu kamu belajar dengan tekun, di masa depan kamu akan sukses. Makanya masa lalu itu tidak pernah berhenti, tapi bersifat terbuka dan berkesinambungan, berkelanjutan. Jika dulu Indonesia tidak dibacakan proklamasi, maka kita sekarang tidak bisa melakukan bendera tanggal 17 Agustus. Karena dulu terjadi proklamasi, pembacaan proklamasi, maka sekarang kita bisa melaksanakan 17 Agustus. Artinya peristiwa itu terbuka dan berkesinambungan. Yang ketiga, sejarah dapat digunakan sebagai modal bertindak di masa kini, menjadi acuan untuk perencanaan masa yang akan datang. Jadi peristiwa di masa lalu itu bisa dikatakan spion kita ketika untuk melihat ke depan. Bukan terus kita harus melihat, kalau di ibaratnya naik motor, kita harus melihat spion, terus ya nabrak. Ketika kita naik sepeda motor, penting sekali untuk melihat spion, untuk melihat ketika kita belok, lihat spion, oh ada mobil, akhirnya lurus lagi. Nah, itu gunanya. Seperti itulah masa lalu. Ketika kita kehilangan arah, ketika kita bingung, lihat masa lalu, maka kamu akan kembali lurus. Itu yang diajarkan dalam ketika kita mempelajari tentang sejarah. Nah, konsep waktu adalah konsep waktu ini memerankan peranan penting dalam perkembangan suatu peristiwa tersebut berlangsung. Di dalam baganya, konsep waktu itu seperti ini. Sejarah pada hakikatnya, kemudian ada konsep. Di dalam konsep itu ada konsep waktu ini ada kontinuitas dan berulang, kemudian perubahan dan perkembangan. Di dalam peristiwa sejarah itu konsepnya ada yang kontinuitas dan berulang, kemudian ada perubahan dan perkembangan. Nah, keempat peristiwa ini itu terjadi dalam suatu tempat. Nah, ketika tempat ini berlangsung, maka akan terjadi peristiwa. Peristiwa ini tentang apa? Tentang aktivitas manusia, kemudian tentang hasil karya manusia, maka adanya kausalitas. Kausalitas itu ada sebab akibat. Aktivitas manusia atau hasil karya manusia ini disebabkan oleh atau dilatar belakangi oleh peristiwa sebelumnya, itu maksudnya. Jadi dalam sejarah pada hakikatnya itu berkaitan dengan konsep waktu, yaitu ada 4, kontinuitas dan berulang, perubahan dan perkembangan. Nah, waktu itu terjadi di dalam sebuah ruang atau tempat. Nah, ketika unsur ini terpenuhi, maka akan terjadi peristiwa. Nah, peristiwa ini ada apa? Ada 2, ada aktivitas manusia, kemudian ada hasil karya manusia. Nah, kenapa peristiwa ini terjadi? Karena adanya kausalitas atau hukum sebab dan akibat yang nanti akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Nah, kita akan membahas selanjutnya mengenai konsep waktu dalam sejarah itu mencakup 4 hal tadi yang saya katakan. Dalam konsep waktu itu ada 4 hal. Yang pertama adalah tentang perubahan. Bisa kamu lihat gambarnya, perubahan itu adalah dari dulu awalnya pakai tepuk, kemudian sekarang pakai traktor. Yang kedua adalah kesinambungan. Meskipun budaya itu sudah
langsung ratusan tahun yang lalu ternyata sampai sekarang juga masih dipertahankan, itu kesinambungan. Kemudian pengulangan pola atau fenomena yang terjadi di masa lalu dan kemudian terjadi di masa sekarang. Dan yang terakhir adalah perkembangan. Perkembangan ini memang hampir tipis perbedaannya dengan perubahan. Tapi kalau perkembangan itu adalah evolusi yang lama. Kalau perubahan itu revolusi yang cepat. Oke, kita akan bahas satu persatu dari 4 komponen dalam konsep waktu ini. Yang pertama adalah perkembangan. Artinya, perkembangan itu adalah suatu keadaan masyarakat dalam suatu periode tertentu dalam sejarah berkembang dari dan disebabkan oleh kondisi sebelumnya. Dalam hal ini, sejarah akan melihat pertumbuhan masyarakat dari bentuk ke bentuk yang lain. Jadi, yang perlu kita garisbawahi adalah keadaan masyarakat yang berkembang dari sebelumnya dan disebabkan oleh kondisi sebelumnya. Nah, sejarah ini akan melihat apa? Pertumbuhan masyarakat dari bentuk ke bentuk. Yang awalnya dulu kita komunikasi pakai batu zaman purba, kemudian pakai surat, sekarang kemudian pakai telepon, berkembang lagi pakai BBM, berkembang lagi pakai WA. Nah, itu adalah perkembangan pertumbuhan masyarakat, cara komunikasi masyarakat dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain dan berlangsung lama. Itu ciri perkembangan. Perkembangan itu selalu berlangsung lama, tidak berubah drastis. Kata lain dari perkembangan itu adalah evolusi atau berkembang lama. Contoh, manusia purba pada masa zaman sejarah pada awalnya mencukupi kebutuhan hidupnya dengan cara berburu. Selanjutnya, mengalami perkembangan dan mencukupi kebutuhannya. Manusia purba mulai berkebun dan bercocok tanam. Nah, awalnya itu manusia purba masih berburu. Mereka masih memburu hewan, di mana ada hewan ya manusia purba itu akan berada di situ berburu. Tetapi selanjutnya mereka mengalami perkembangan atau evolusi, di mana ketika ingin makan mereka akhirnya karena hewannya terbatas makanya mereka berkebun, bercocok tanam, beternak sendiri. Nah, itu adalah sebuah perkembangan evolusi. Contoh yang lain misalnya kita lihat ini peninggalan purba. Ini adalah kapak tunggang. Bentuknya masih sangat sederhana. Masih kasar bentuknya, seperti batu biasa. Tetapi ketika jutaan tahun kemudian berkembang, alat ini akhirnya berkembang seperti ini, sudah berbentuk seperti kapak. Sama masih batu, tapi bentuknya sudah berbeda. Sudah lonjong, ini sudah runcing. Kebutuhannya untuk motong sudah bisa daripada yang ini. Ini namanya adalah perkembangan atau evolusi. Yang kedua adalah kesinambungan atau kontinuitas. Kesinambungan adalah suatu perkembangan terkadang tidak melahirkan kondisi yang baru, melainkan tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh masyarakat. Jadi di dalam kondisi di masyarakat itu tidak ada perubahan, walaupun mereka sudah berkembang. Tetapi masyarakat masih mempertahankan warisan, mempertahankan adat mereka karena dianggap baik. Nah, seperti itu adalah contoh dari kesinambungan. Jadi ketika ada suatu kondisi di masyarakat, mereka tetap melestarikan yang kebudayaan yang lama, tidak membuat kebudayaan yang baru. Maka itu dikatakan sebagai kesinambungan. Contoh, praktek sosial yang terjadi di zaman Belanda untuk menarik pajak dari daerah-daerah kekuasaan hanyalah meniru perilaku dari kebiasaan raja-raja pribumi. Jadi ketika Belanda dulu datang ke Indonesia, kemudian melihat para raja setiap
tahun itu dapat upeti atau serangan dari masyarakatnya. Kemudian orang-orang Belanda ini dia tidak menciptakan sistem baru atau aturan baru mengenai masyarakat harus menyetorkan hasil buminya, tetapi mereka meniru kebiasaan-kebiasaan para raja dengan cara menarik upeti. Jadi di Belanda itu tidak ada yang seperti itu. Jadi ketika dia ke sini kemudian melihat kebiasaan para raja itu, kemudian ketika dia melakukan penjajahan, dia hanya meneruskan kebiasaan para raja dengan cara memungut hasil pajak bumi kepada masyarakat. Ada ketentuannya, biasanya ada yang pakai patok itu kelapa, tempurung kelapa ukurannya, misalnya beras untuk diserahkan ke raja misalnya 5 patok, maka nanti diserahkan pada raja 5 patok itu. Nah, ternyata waktu itu Belanda juga menirukan seperti itu untuk menarik upeti kepada masyarakat. Nah, sekarang bagaimana? Apakah pajak-pajak itu atau upeti itu juga dilanjutkan? Nah, di masa sekarang ternyata pajak ini juga ada, pajak bumi, pajak tanah. Zaman raja, zaman Belanda, nah, pajak sekarang juga masih ada, tapi peruntukannya berbeda tentunya. Kalau raja ya untuk pemakmuran kerajaan, tapi kalau Belanda ya untuk pemakmuran dana. Nah, bagaimana pajak sekarang? Pajak sekarang ya untuk kemakmuran rakyat. Kita ditarik pajak bumi, pajak motor, pajak penghasilan. Untuk apa? Untuk pembangunan negara, untuk kesejahteraan rakyat. Contohnya, kamu sekolah dari pajak, bangunan sekolah dari pajak subsidi. Sekolah juga dari pajak. Gaji para guru juga dari pajak. Nah, semua itu sekarang ini, meskipun ada di masa lalu, pajak ini ada, tapi sampai sekarang pajak ini masih dilestarikan, tetap diteruskan karena dianggap baik. Baiknya untuk apa ya? Untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan para penjajah lagi. Yang ketiga adalah pengulangan. Ini perlu digarisbawahi. Yang berulang itu bukan peristiwa, tetapi fenomena. Jadi pengertiannya adalah fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali di masa sekarang. Jadi pengulangan yang dimaksud bukan berarti terulang peristiwanya, namun fenomenanya. Mengapa kok tidak peristiwanya yang berulang? Karena peristiwa sejarah itu unik, tidak pernah berulang dan polanya sama persis terjadi. Di dalam suatu peristiwa sejarah itu bersifat tidak akan pernah terulang. Kamu dulu punya mantan A, sekarang punya mantan B. Apakah sama? Tidak. Jadi peristiwa itu tidak akan pernah sama. Padahal sama-sama kamu punya mantan. Nah, mantan itu adalah fenomena atau polanya. Jadi perlu dipisahkan antara peristiwa dan fenomena. Nah, jadi sejarah itu tidak pernah berulang. Manusianya pasti akan berbeda, waktunya pasti akan berbeda, tempatnya pasti akan berbeda. Tetapi polanya, fenomenanya, kejadiannya pasti akan sama. Contoh, peristiwa gerakan demo mahasiswa terjadi sebelum Presiden Soekarno lengser. Hampir mengulang saat terjadi demo mahasiswa sebelum Presiden Soeharto lengser juga. Jadi ketika dulu Presiden Soekarno akan digantikan, waktu itu juga terjadi demo mahasiswa tahun 1965. Nah, ketika Presiden Soeharto lengser juga mengalami kondisi yang sama, ada demo mahasiswa. Peristiwa ini berulang. Yang berulang apanya? Fenomenanya, fenomena demo. Bukan demo mahasiswa yang berulang, tapi
fenomena demo ini yang berulang, polanya demo ini yang berulang mungkin tahun 65 karena adanya PKI dan kesejahteraan. Sedangkan tahun 97 karena krisis moneter dan AKN. Nah, itu yang membedakan. Yang membedakan itu. Yang terakhir adalah perubahan. Perubahan adalah masyarakat membentuk praktik yang baru, berbeda sama sekali dengan praktek sebelumnya. Biasanya perubahan terjadi dipengaruhi oleh faktor luar, lapisan masyarakat maupun dalam masyarakat ini. Jadi perubahan itu merubah semuanya, adatnya, prakteknya, semua berubah sama sekali dan berlangsung cepat atau yang kita kenal revolusi. Jadi perubahan itu berlangsung cepat dan berubah semua. Biasanya perubahan itu dipengaruhi dari lapisan masyarakat, jadi karena masyarakat itu sendiri atau adanya faktor dari luar yang dipengaruhi. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Ketika kita penjajahan dulu, kita hidupnya tertindas. Tetapi semua berubah ketika Presiden Soekarno membacakan proklamasi. Setelah itu kita menjadi negara yang merdeka. Kita bisa mengibarkan bendera kita sendiri. Kita bisa memilih presiden sendiri, membangun negara itu sendiri. Nah, itu peristiwa yang berubah secara cepat. Jadi proklamasi itu termasuk bagian dari perubahan. Contoh, proses perubahan yang diakibatkan oleh revolusi, krisis ekonomi, perang, gerakan sosial. Misalnya, peristiwa proklamasi Indonesia yang masuk dalam kategori peristiwa reformasi, artinya bahwa proklamasi Indonesia ini merubah kehidupan bangsa Indonesia yang dijajah Belanda hingga Jepang setelah proklamasi menjadi negara seutuhnya atau dapat mengatur negaranya sendiri. Jadi proklamasi itu menjadi peristiwa perubahan. Salah satu peristiwa perubahan yaitu tentang reformasi. Kaitan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Yang pertama, konsep ruang dan waktu merupakan unsur yang penting, tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahan dalam kehidupan manusia sebagai subjek dan pelaku sejarah. Jadi waktu dan ruang itu penting, tidak bisa terpisahkan dalam suatu peristiwa atau perkembangan kehidupan manusia. Baik manusia itu sebagai subjek maupun manusia itu sebagai pelaku. Ketika manusia itu beraktivitas, pasti berada di tempat tertentu, pasti berada di waktu tertentu. 2. Segala aktivitas manusia penting berlangsung bersama dengan tempat dan waktu kejadian. Jadi, semua aktivitas manusia itu pasti berada di tempat dan waktu kejadian. Ketiga, manusia selalu hidupnya tidak bisa dilepaskan dari unsur tempat dan waktu. Karena perjalanan manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri. Pada suatu tempat di mana manusia itu hidup atau beraktivitas. Jadi ketika manusia hidup itu pasti tidak akan lepas dari waktu. Selama manusia itu berkembang, maka waktunya juga akan berkembang. Ketika manusia itu beraktivitas atau berkembang, pasti akan berada di suatu tempat. Sekarang kita akan membahas tentang pembagian konsep waktu. Konsep waktu itu di dalam sejarah itu dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, garis waktu. Yang kedua, periodisasi. Yang ketiga adalah kronologi. Yang konsep waktu sudah kita bahas tadi ada 4. Sekarang kita akan membahas tentang garis waktu, periodisasi, dan kronologi. Garis waktu.
Garis waktu adalah suatu representasi kronologis urutan peristiwa atau jadwal aktivitas. Jadi representasi kronologis, penggambaran secara urut tentang suatu peristiwa. Jadi peristiwa itu akan digambarkan secara urut, diceritakan waktunya secara urut. Nah, biasanya garis waktu itu dalam sebuah garis, kemudian nanti akan ada titik-titik yang mewakili peristiwa penting sesuai dengan tema yang dibahas. Jadi biasanya garis waktu itu berupa garis lurus, kemudian nanti akan ada tanda-tanda yang mewakili peristiwa penting yang tergantung tema yang akan dibahas. Contoh, ini adalah garis waktu kebangkitan nasional Indonesia dimulai tahun 1900 dengan William Budi Utomo, 1902, kemudian 1012, kemudian 1943 sampai 1950. Nah, ini pertumbuhan garis waktu pertumbuhan para pelajar, kemudian kesadaran kebangsaan, kemudian pendidikan di tingkat pendidikannya juga. Ini adalah garis waktu. Dia mewakili, akan ada titik-titik yang mewakili untuk menerangkan perkembangan tergantung tema yang ditujukan. Yang kedua, periodisasi. Periodisasi adalah pembabatan, penggolongan waktu yang digunakan untuk berbagai peristiwa, menggolongkan waktu untuk berbagai peristiwa. Jadi peristiwa itu tidak tunggal, artinya ada beberapa peristiwa kemudian digolong-golongkan. Dapat diartikan sebagai periodisasi, penzamanan, pembabatan, mempunyai pengertian sama, yakni pembagian waktu menurut zaman. Jadi periodisasi itu bisa kita artikan pembagian waktu menurut zamannya. Nah, periodisasi ini ada masa, ada kurun waktu, kemudian ada lingkaran waktu. Tujuan dan manfaat periodisasi. Pertama, menyatukan peristiwa yang memang berangkaian antara kejadian-kejadian sejarah. Jadi menyatukan beberapa peristiwa. Pada dalam peristiwa itu terjadi cerita atau kejadian sejarah. Misalnya tadi peristiwa Rengas Dengklok, kemudian peristiwa perumusan teks proklamasi, dan ada lagi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Ada 3 peristiwa itu. Kalau kita ceritakan terpisah-pisah, itu tidak akan menjadi peristiwa yang utuh. Kemudian kita satukan peristiwa itu dalam satu cerita. Rangkaian kemerdekaan Indonesia itu baru akan menyatu. Periodisasi itu yang mana yang tadi yang digolong-golongkan tadi, dari nasional ada perumusan, kemudian ada pembacaan itu periode. Yang kedua, untuk memudahkan mempelajari peristiwa sejarah. Jadi ketika kita menggolongkan waktu berdasarkan periodenya, itu bisa memudahkan kita untuk memudahkan mempelajari sejarah. Misalnya ketika kita ingin mempelajari Majapahit, berarti kita mempelajari Indonesia pada masa kerajaan. Ketika kita ingin mempelajari kultur stase, berarti memudahkan kita mempelajari sejarah dalam hal penjajahan. Kemudian untuk memudahkan mengingat, sama misalnya tadi kita ingin mempelajari kultur stase pada masa mana? Pada masa penjajahan Belanda. Kita akan mempelajari Romusha pada penjajahan mana? Oh ternyata penjajahan Jepang. Jadi penggolongan-penggolongan itu akan memudahkan kita mengingat peristiwa-peristiwa yang ada di sejarah. Yang keempat, menghindari kebosanan belajar sejarah. Yang kelima, mendapatkan suatu pandangan kejadian peristiwa sejarah. Jadi ketika kita melihat peristiwa itu
dengan mengelompok-kelompokkannya, kita akan punya pandangan yang luas. Oh, kenapa peristiwa ini A ini terjadi? Oh, karena peristiwa B. Kenapa peristiwa C ini terjadi? Oh, karena adanya peristiwa A dan B. Jadi seperti itu. Kenapa kamu putus? Oh, ternyata kamu jalan sama orang lain. Dari mengapa itu terjadi? Jadi pengelompokan peristiwa itu bisa memudahkan kita untuk mempelajari peristiwa. Contoh periodisasi. Bisa kita membuat penggolongan, misalnya periode awal, periode puncak, kemudian periode akhir. Nah, di masing-masing periode ini ada peristiwa-peristiwanya. Ketiga periode nanti akan digabung menjadi suatu peristiwa yang lebih besar. Contoh periodisasi dalam sejarah. Zaman prasejarah, zaman pengaruh budaya, zaman Islam, kemudian zaman penjajahan VOC, zaman gubernur jenderal, kemudian zaman demokrasi liberal, kemudian zaman Jepang, zaman Indonesia Merdeka, zaman berjuang, kemudian zaman demokrasi terpimpin, Orde Baru, reformasi. Ini contoh periode-periode dalam sejarah. Nah, menurut Desmita, periode ini bisa dibagi, misalnya dalam siklus kehidupan manusia kita, kehidupan kita, misalnya ada masa bayi itu 0 sampai 2, kemudian masa anak-anak itu 2 sampai 13, remaja 15 sampai 18, dewasa itu 20 sampai 40 atau sampai 65. Nah, kamu masuk mana? Oh, masuk tempat remaja. Ceritanya bagaimana? Nah, ini fungsinya pairing. Dia sudah menceritakan berdasarkan waktu, penggolongan berdasarkan waktu. Yang ketiga, yang terakhir, kronologis. Kronologis itu adalah ilmu yang menentukan untuk menentukan waktu terjadinya suatu peristiwa dan tempat peristiwa tersebut secara tepat berdasarkan urutan waktu. Jadi kronologis itu mengurutkan peristiwa intinya. Atau dapat dikatakan catatan kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadi. Jadi kronologis itu menceritakan peristiwa berdasarkan urutan kejadian. Nah, kronologis ini kita peroleh dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi 2 kata, yaitu kronos dan logos. Kronos itu adalah waktu, logos itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi kronologis itu adalah ilmu tentang pengetahuan, ilmu tentang waktu. Tujuan kronologis itu adalah yang pertama untuk memudahkan dan mempelajari sejarah, memudahkan. Jadi prinsipnya kayak periode, tapi lebih urut lagi. Dia mengurutkan setiap peristiwa, diruntutkan. Jadi memudahkan kita untuk memahami, oh bar A ada B, bar B untuk C. Ini mengurutkan. Kemudian menghindari anakronisme atau kerancuan dalam waktu dalam sejarah. Jadi untuk menghindari adanya kebingungan waktu. Kan tidak mungkin Jepang menyerah kalau tidak ada bom Hiroshima. Masa Jepang menyerah baru dibom? Kan tidak mungkin. Itu kan akan terjadi anakronisme atau kerancuan waktu. Yang ketiga, dalam melihat kaitan-kaitan peristiwa yang terjadi di peristiwa masa lalu. Jadi kronologi itu untuk mengaitkan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Kok peristiwa A itu terjadi karena adanya peristiwa B dan C. Jadi misalnya, Jepang menyerah karena adanya bom Hiroshima dan bom Nagasaki. Itu untuk melihat kaitan peristiwa antar peristiwa. Yang keempat, membantu merekonstruksi kembali secara tepat berdasarkan urutan waktu terjadinya. Nah, ketika kita melihat ada relasi, ada perumusan, kemudian ada pembacaan. Ketika itu kita ingin merekonstruksi, membuat cerita tentang kemerdekaan Indonesia, maka dengan kronologis mengurutkan tanggalnya, kita bisa
menggambarkan atau menceritakan, membangun kembali cerita tentang kemerdekaan. Sifat waktu menurut kronologis. Yang pertama, bersifat linear. Waktu yang bergerak dari belakang ke depan. Waktu yang bergerak dari kiri ke kanan. Waktu yang bergerak dari titik awal mencapai titik akhir. Jadi menurut kronologis waktu itu, sifat waktu itu bisa linear. Bergerak ke belakang, ke depan, ke kiri, ke kanan, atau dari titik awal sampai titik akhir. Yang kedua, bersifat progresif. Waktu itu bisa dipandang perjalanan waktu dalam proses perkembangan menuju kemajuan. Jadi progresif itu perkembangan, perjalanan waktu berkembang untuk menuju kemajuan. Dimensi waktu dalam kronologi. Ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi dalam dimensi kronologi itu ada lalu, kini, dan depan. Nah, jika kita gambarkan kronologi itu seperti ini. Ada peristiwa sebelumnya, ada peristiwa puncaknya, kemudian ada akhir peristiwa. Adanya peristiwa ini akan karena adanya peristiwa ini. Adanya peristiwa merah karena adanya peristiwa biru. Peristiwa merah ini akan berakibat peristiwa hijau. Jadi peristiwa itu akan saling berkesinambungan atau saling terkait. Contoh. Nah, ini kronologinya masa Republik Indonesia dari kerajaan, kemudian ada Taruman, Singosari, Mojopahit, Islam, Makassar, VOC, sampai ke Republik Indonesia. Ini kronologinya dan ini waktu-waktunya. Nah, jika kita dalam suatu peristiwa atau terjadinya peristiwa, maka seperti ini kita gambarkan adanya peristiwa yang jatuh dari jam 7, ada peristiwa pas landas, kemudian jam 2 pesawat tiba-tiba kehilangan kontak, jam ketiga pesawat kehilangan kendali, jam yang keempat jam segini pesawat jatuh. Nah, ini kronologi dari 1, 2, 3, 4. Ini membantu dari waktu ke waktu. Ini membantu untuk merekonstruksi kenapa terjadinya peristiwa kecelakaan pesawat ini. Nah, sekian penjelasan saya tentang konsep ruang dan konsep waktu. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.